Ya Allah, Robbi la ilaha illallah. Ini orang pesan kacauan jam segini ke tempat kayak gini. Tuh. Allahu Akbar. Ya Allah ya Robbi, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Viral, ojol ini mengantar pesanan makanan kepada orang yang sudah meninggal. Jadi guys, ini lagi viral di podcast RJ5 dan seperti biasa ceritanya nggak ada gue tambah-tambahin. Dan seperti biasa juga kalau di RJL, seminimal mungkin pasti ada nilainya, edukasinya dalam sebuah kisah. Misalnya nilai budaya atau nilai moral. Kang Su namanya, dia udah hampir 10 tahun mencari nafkah di jalanan sebagai ojol. Awalnya dia tuh kuliah malam, sempat kerja tapi kesulitan lah bagi waktu. Akhirnya dia memutuskan udahlah jadi ojol aja sambil dia kuliah. Keterusan sampai sekarang. Dan gue sering bilang juga sama kalian semua bahwa kita nggak boleh lah meremehkan profesi ojol. Karena nggak gampang juga ya mencari nafkah di jalanan. Belum ketemu macet yang luar biasa. Terus juga apalagi kalau kerjanya itu di malam hari. Seperti nih yang dialami sama Kang Su ya. Dia selalu mengambil orderan malam hari. Malam itu di Bogor lagi sepi. Jadi Kang Su memutuskan udahlah gue ambil aja tuh orderan di Jakarta. Nah tengah malam lewat, Kang Su itu dapat orderan makanan lah untuk ngambil di sebuah tempat makan di Pengadegan. Wah rezeki nih pikir dia. Ya udahlah akhirnya langsung jalan tuh ke Pengadegan. Nah sesampainya di tempat makan, ternyata orderan itu udah berapa kali di cancel sama ojol lainnya. Katanya sih susah dalam komunikasi sama customernya. Tapi si Kang Su ini chat kok dibales sama customernya. Ya udahlah akhirnya Kang Su mengiyakan lah untuk mengambil orderan ini. Setelah selesai akhirnya Kang Su mulailah tuh nganterin orderannya ke Menteng Dalam. Biasanya kalau nganter ke perumahan di Jakarta malam-malam, Kang Su tuh ribet di portalnya. Jadi kadang udah diarahin sama Google Maps ke sini ternyata di portal. Ke sini ternyata di portal. Makanya dia coba tanyalah tuh ke customernya. Ini nanti enaknya lewat yang mana ya kak? Ternyata udah mulai susah tuh komunikasi dengan customernya. Customernya tuh namanya Siti. Ya udahlah coba Kang Su tanya sama teman-teman ojol lainnya. Dan sama tanya orang yang ada di jalan, enaknya lewat mana nih? Setelah muter-muter tuh, Kang Su juga belum nemuin, aduh nih rumahnya yang mana ya, blok sama nomornya. Suasana yang sepi, sunyi, buat si Kang Su tuh pengen, udah nih cepet-cepet ketemu rumahnya, biar segera keluar nih dari perumahan ini. Akhirnya ketemu tuh rumahnya guys, ketemu nomornya, tapi ini bukan ya. Nah, cobalah Kang Su tuh chat di aplikasi, ternyata Siti ini nggak bales-bales sampai 15 menit. Masalahnya ini COD, jadi belum dibayar tuh sama customernya. Kalau misalnya udah dibayar kan Kang Su bisa aja tuh taruh di pagernya. Dan kalau lama-lama berdiam diri di situ, dikira nanti sama orang yang lihat dia, dikira maling lagi. Yaudah akhirnya Kang Su mutusin buat manggil-manggil nama Siti dan ketok-ketok pagar rumahnya. Nah karena emang ada sautan juga, dia mulai tuh teriak-teriak kenceng-kenceng dan pagarnya agak kencengan lah tuh digedor-gedornya. Terus tetangganya tuh malah yang keluar. Mau nyari siapa sih mas? Nyari si ini gitu loh. Oh ya bener rumahnya di sini. Ya udahlah karena emang bener Kang Su makin teriaknya lebih kenceng lagi tuh karena belum ada yang keluar sama sekali. Sampai akhirnya keluarlah tuh sosok bapak-bapak dari rumah itu dan marah-marah kepada Kang Su. Lu ngapain sih malam-malam teriak-teriak? Berisik tahu, ganggu orang. Lalu Kang Su di situ menjelaskan lah, enggak pak ini saya nganter makanan yang emang udah dipesen ke nomor rumah ini. Bapaknya bilang siapa yang pesan makanan malam-malam? Lalu si Kang Su bilang ini pesanannya atas nama Siti. Lah bapaknya yang dengar nama itu yang tadinya lagi marah-marah tiba-tiba jadi diam. Si bapak coba lagi pastiin bener itu atas nama Siti. Bener pak ini lihat aja alamatnya ini dan COD senilai 50 ribuan. Yaudah bapak-bapak itu akhirnya nuruh Kang Su itu nunggu masuk ke dalam diambil uang. Nah ketika keluar lagi bapak-bapak itu kayak lemes. Setelah itu bapak-bapak juga kasih tips lah kepada Kang Su. Dan bapak-bapaknya pesan lain kali kalau udah orderan atas nama Siti jangan diambil ya. Kasih tahu juga tuh ke rekan-rekan yang lain. Kang Su bingung ya. Loh kenapa pak? Kan saya cuma ngambil orderan doang. Lalu bapaknya bilang iya anak saya yang namanya Siti itu udah meninggal. Di situ Kang Su langsung kaget, terkejut, dia shock. Keringet dingin lah tuh dia denger itu.
Dia tadinya mau nanya lagi sebenarnya ke bapak-bapak itu, tapi memang bapak-bapak yang tadi itu marah begitu dengan nama Siti, raut wajahnya itu jadi kayak sedih begitu. Gak enak lah tukang sumo nanya lebih detail lagi. Nah setelah dia balik ke motor, jalanlah tuh dia mencari jalan keluar. Di situ dia sempat curhat lah ke teman-temannya, kan ada grup WA tuh. Lalu tiba-tiba ada seorang ojol yang bilang juga, iya gue pernah nganter ke tempat itu juga atas nama Siti, dan ternyata anaknya juga sudah meninggal, kata bapaknya. Sampai hari ini Kang Su masih bingung. Jadi yang memesan orderan itu sebenarnya siapa? Nah cerita ini masih panjang banget, ada di podcast RJ5.